Halo Sobat Bionik, jumpa lagi di channel YouTube Bionik Channel. Pada episode kali ini ya kita tidak terasa ya sudah ada di akhir bulan ya, akhir tahun lah, akhir tahun 2025 dan ini adalah bulan Desember dan kalau dalam dunia kesehatan bulan Desember selalu identik dengan HIV/AIDS. Jadi memang hari HIV/AIDS akan dia laksanakan pada tanggal 1 Desember biasanya setiap tahunnya. Nah, pada episode kali ini saya merasa terhormat sekali nih kedatangan seorang guru besar ya di dalam bidang tropik infeksi dan khususnya beliau memang dari mungkin tahun zaman dahulu semua yang belajar HIV di Bali pasti saya yakin beliau ini adalah gurunya. Dia adalah seorang maha guru di bidang HIV/AIDS ya. Untuk kalian yang baru pertama kali nonton channel ini jangan lupa like, subscribe dan tekan tombol loncengnya karena di Bionik Channel kita akan membahas tentang kesehatan, olahraga dan gaya hidup. Baik, di studio telah hadir ini guru saya, bahkan mungkin bagi Sobat Bionik yang menonton, yang kebanyakan mungkin para dokter yang menonton, ini adalah maha guru. Waduh, selamat sore Prof. Selamat sore. Iya, Prof Tuti, ada yang asing lagi dengan Prof Tuti ini benar-benar seorang guru besar di bidang tropik infeksi di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Selamat sore Prof. Sore. Sehat Dokter Prof. Cok, panggilannya siapa ini? Ya sama Prof, nggak berubah Prof. Ya, Jadi sehat Prof? Sehat. Sehat. Ya. Aduh, senang sekali Prof. Ini saya bisa mengundang Prof untuk kita bercerita Prof lebih tepatnya bagaimana sebenarnya HIV ya di Pulau Dewata. Pulau Dewata terkenal sebagai bisa dibilang pintu gerbangnya pariwisata. Namun, kita tidak bisa memungkiri bahwa ada penyakit HIV/AIDS pun di Pulau Dewata. Dan perlu Sobat Bionik ketahui bagi yang memang bukan berkecimpung di bidang kesehatan atau beliau ini adalah salah satu guru besar yang memang mendalami bidang HIV/AIDS. Prof, sebelumnya mungkin bisa disapa dulu Sobat Bionik di rumah dan memperkenalkan diri dulu kepada Sobat Bionik siapa dan apa keseharian Prof Tuti selama ini. Silakan Prof. Ya, selamat sore. Apa istilahnya? Sobat Bionik. Sobat Bionik katanya. Selamat sore Sobat Bionik. Saya pertama ini ya sebenarnya sudah tertunda-tunda sih mulainya kesempatan waktunya Dokter Cok, kesempatan waktu saya juga akhirnya memang dipertemukan di di Desember ya. Betul. Desember itu sebagai biasanya tanggal 1 itu kan hari AIDS sedunia istilahnya. Itu satu harinya, tetapi sebenarnya setiap hari kita harusnya tidak ada informasi tentang HIV/AIDS ya. Jadi tidak ada hari tanpa informasi HIV/AIDS. Saya sendiri sekarang udah pensiun, tadinya sih sebagai dosen di FK. Tetap Prof sebagai dosen Prof. Tetap mengajar murid-muridnya Prof. Ya, kemudian sudah sejak lama mungkin banyak yang sobat netizen yang belum lahir waktu itu ya. Jadi saya mulai kasus yang pertama kita temui di Rumah Sakit Sanglah masih namanya waktu itu ya, Rumah Sakit Murah sekarang ya. Itu adalah di tahun 1987. Ya siapa ada yang belum lahir kan, banyak yang belum lahir tahun 1987. Mau bilang belum lahir sudah lahir tapi masih belum bisa, paling baru bisa merangkak dan sebagainya. Lahir sudah lahir tahun Sampun Prof, sudah lahir Prof tahun 1987. Itu berarti pertama kali ya Prof ditemukan. Ya. Nah, jadi itu kasus pertama ya, padahal pada orang asing. Oh, itu pada orang asing? Orang asing, jadi bukan orang kita. Tetapi saat itu memang isunya yang santer itu, AIDS itu kan di luar, nggak ada di dalam negeri gitu ya. Nah. Jadinya padahal ini orang asingnya ada di dalam negeri kita gitu ya. Betul. Ya, dan jadi seperti itu sebenarnya pertama ada orang asing pertama kali ditemukan di Bali. Ya, orang asingnya sebagai wisatawan. Nah, itulah dia, bukan orang asing yang bekerja di sini, tidak, dia wisatawan. Jadi traveling
traveling. Mulai dari datang masuk ke Indonesia itu ceritanya si pasien ini ke Sumatera dulu, nanti baru Jakarta, Jawa, Itu dia baru ke Bali. Sudah keliling ya hampir Ya keliling artinya Indonesia. dia punya misi sebenarnya ya saya. Jadi selalu aja ada manfaat yang kita dapat dari sesuatu hal yang terparah katakanlah gitu, terjelek pun atau terparah pun gitu ya. Artinya setelah saya tanya, Anda kan sudah tahu sakit, tidak terlalu kuat badannya. Kok traveling jauh-jauh ke daerah tropis lagi? Dia kan dari negara 4 musim ya. Jadi dia datang ke Indonesia sebagai daerah tropis kan umumnya orang yang kuat imunnya baru bisa traveling. Karena penyakit infeksi paling banyak di daerah tropis kan ya, kemungkinan. Nah itu ternyata apa? Dia masih punya keinginan yang sangat luhur dari kemanusiaan ya. Dia ingin meninggal di tempat yang belum ada terdengar kasus AIDS di tempat itu. Itu luhur nggak pendapat keinginan orang ini dia ingin sehingga bisa dipelajari katanya. Itu jadi saya memang tersentuh juga hati saya mendengar kenapa Anda masih traveling padahal sudah sakit. Ya. Jadi ya itu dia ingin meninggal di tempat yang belum ada kasus HIV AIDS-nya gitu. Jadi sehingga ceritanya. Kan benar juga akhirnya saya dan semua murid-murid saya akhirnya belajarnya dari dia. Ya itu. Jadi tidak selalu orang ini kan banyak stigma dan sebagainya betul. Di manusia itu selalu ada keinginan luhurnya, sisi positif yang perlu kita saya share di sini karena tidak terlupakan itu untuk saya secara pribadi. Sobat Bionik di rumah juga tahu, Prof. Dari 1987 kira-kira pasti banyak sekali kasus yang Prof tangani. Bagaimana tren secara garis besar, Prof? Ada perubahan tidak dari awal sekali AIDS muncul sampai dengan sekarang di 2025. Kira-kira menurut Prof ceritakan mungkin secara singkat, Prof. Singkat ya. Pada waktu itu paling 87 itu saya melihat dia. Tetapi kemudian retrospektif saya lihat kasus yang saya tangani di 86 Desember. Ini kan April 87. Betul. Kalau saya kembalikan setelah belajar di kasus 87 April ini, sebenarnya bulan Desember kemarinnya di tahun 86 itu ada kasus itu cuma saya enggak nangkep. Kita belum belajar. Tidak terpikirkan. Sudah mulai curiga tetapi tidak klop ya dan tesnya tidak ada waktu itu. Tesnya tidak ada. Untuk mendiagnosis, mengkonfirmasinya dan belum waktu itu ada. Seperti kata Prof, itu kan di luar, di Bali belum ada. Belum ada. Betul. Dan itu orang Bali, orang Indonesia penduduk lokal lah istilahnya. Penduduk lokal ya. Itu. Tapi ternyata akhirnya saya pelajari kasus. Saya belajar dari yang 86 ini. Dia ternyata saya temukan di masa early infectionnya, di stadium awal sebenarnya, makanya kita belum bisa mendiagnosis lebih bagus. Belum muncul gejalanya, tetapi ada keluhan ke arah itu. Kalau kita pelajari, itu adalah namanya yang fase akut infeksi HIV-nya. Ya, cuma itu aja yang saya tahu. Mendeteksi kasus yang kemudian retrospektif, baru saya bisa mengatakan, oh itu adalah fase infeksi primer, stadium infeksi akutnya daripada HIV. Setelah kita tahu kemudian ada tesnya baru belakangan kita tes belakang. Jadi gejala yang si orang lokal ini alami sembuh sendiri. Ya, tadinya dia mengalami gangguan pada saraf mata, ya, sehingga dia ada strabismus, ya. Kemudian kita sudah obati, dikiranya C-anasofaring, dikira konsul neuro, dikira malaria, konsul neurologi, mungkin kelainan saraf. Ternyata memang dari LP waktu itu dilakukan lumbal fungsi menunjukkan ada infeksi, tapi apa
nggak ketemu, dikira TBC, dikira macam-macam lah. Oh, jadi dikira kanker. diambil cairan di Cairan. belakangnya, Ya. kemudian dikira segala macamnya. Karena febris tanpa Demam tanpa ya. ketahuan. Akhirnya kita rawat sembuh sendiri setelah 3 bulan. Jadi 3 bulan sembuh sendiri. Jadi di April yang saya ketemu orang asing si ini sudah sembuh. Tapi kita masih penasaran. Diagnose pastinya nggak ketemu. Sakit apa ya gitu pasti ya Prof ya saat itu ya Prof ya. Ya saat itu. Terus setelah tahu ini kemudian kita ngetes kan kasus yang orang asing. Oh sudah ada bahan untuk saya akhirnya. Tesnya waktu itu dapat kitnya dari Jakarta. Kit dari Jakarta. Dan akhirnya kita disiapkan di tahun itu juga apa yang saya ditantang mau melakukan apa gitu. Yeah. Karena kalau nunggu di rumah sakit paling sebulan belum tentu ada satu kasus. Yeah. Jadi akan menghilang begitu saja. Nah padahal kita ingin tahu ya, kita akan mencari ini. Karena kita tahu teorinya kan sudah tahu ya perjalanan penyakit, tapi kenyataan di klinik kita belum tahu. Sehingga lebih baik kita survei lapangan. Untuk mendiakin tahun 87 waktu itu, Bro. Ya, tahun 87 ke 88 akhirnya. Yang mengurus ini mengurus itu. Betul. Akhirnya terjadinya di 88 itu sudah selesai survei. Cukup banyak kita ke lapangan deh, tidak menunggu orang datang ke rumah sakit. Jadi benar-benar turun ke lapangan mencari yang katanya risikonya tinggi pada populasi yang berisiko, Bro. Risiko ya sekarang POCI ya. Populasi kunci. Populasi kunci, betul. Istilah yang enggak tahu benar apa. Ya itu. Jadi saat itu kan masih jarang kasus yang datang, jadi kita harus cari sendiri. Waktu itu akhirnya terbukti sudah ada 3 yang positif dari 450 sampel darah yang saya kumpulkan. 3 yang positif, tapi setelah dikonfirmasi 1 aja yang 3 reaktif ya. 3 reaktif. Dikonfirmasi 1 positif. Yang positif. Ya itu kasus 86 itu. Di gitu 86 tuh dia sudah datang, 88 dia akhirnya ikut tes itu. Dia positif. 87 kita ambil darahnya kan di akhir-akhir itu baru datang hasil itu di 88. Tapi kita akhirnya tidak bisa berbuat apapun ya di 88. Karena obatnya waktu itu belum ada. Belum ada. Jadi kita 88 belum ada obatnya. Kita tonton aja ya pasien. Kesakitan. Sedih. Betul, sedih karena kita belum bisa bikin apa. Tapi paling kemudian kita bisa jaga kesehatannya dia. Kemudian mencegah infeksi dan supaya meningkatkan imun kan gitu ya. Nah itu dan pasien ini kemudian itu kan tahun 87. Di tahun 96 97 ya 1996 sudah mulai ada obat di luar negeri. 96 97 sudah ada obat di luar negeri. Obat ARV di luar negeri. Kalau saya kongres itu sering saya dapat sampel juga. Saya pulang dari sana dari Kanada waktu itu. Pulang dia pas sakit berat. Indikasi untuk ini obatnya ada. Ya ada tapi tidak berhasil karena ya katakanlah stadium late sudah sangat advance sekali ya, Bro. Jadi itu kan 86 ke 96 10 tahun. 10 tahun. Untuk sebuah obat. Dan untuk sebuah obat untuk saya pelajari dari A sampai Z-nya dari pasien itu. Dari awal yang hanya gejala ringan. Demam-demam sampai dia terakhir meninggal. Itu saya belajar penuh dari dia. Dari satu pasien tersebut. Ya. Dan sementara itu di antara saya sedang belajar dari satu pasien ini, datanglah kasus-kasus lain ya. Ada dari LSL, ada dari perempuan. Lelaki sesama lelaki. LSL itu laki sesama lelaki, apa namanya Sobat Bionik. Jadi kemudian dari perempuan juga ada. Ada yang macam-macam. Ada yang sudah menikah, masih ada yang bujang. Nah, jadi dengan segala problematik masing-masing berbeda. Problematik yang sudah menikah, problematik yang sedang hamil. Pasien datang dalam keadaan suami istri tapi istrinya sedang hamil. Suaminya positif. Nah, kemudian problem
LSL yang tidak punya pasangan tetap, Nah, betul. ya. Karena gay zaman itu juga Gay. pasti sangat tertutup ya Prof. Ya, sangat tertutup. Dan waktu itu kita kedatangan yang sudah punya pasangan tetap dan yang tidak punya pasangan tetap. Beda kan itu intervensinya. Oh. Sekarang aja kita mikirnya mungkin pusing ya, Ya. tapi sekarang kan lebih terbuka ya Lebih Prof ya. terbuka. Zaman itu pasti media sosial tidak ada, kemudian informasi juga masih sangat jarang, internet rasanya belum ada Prof. Belum ada. Saya ingat saya course ke Amerika waktu itu baru dapat laptop yang kecil itu sendiri pakai itu. Belum ada orang lain belum ada yang tahun menggunakan 91 baiklah sendiri pakai itu. Jadi ya semuanya sendirilah. Tetapi Betul. saya bersyukur setiap kasus dengan variasi masalah itu datangnya satu-satu. Jadi saya bisa memfokuskan pada yang sudah berkeluarga, yang sudah hamil, yang masih single gitu ya. Jadi benar-benar saya bisa memfokuskan diri dengan variasi kasus itu dan belajarnya kayaknya lengkap gitu ya. Baik Prof. Ya. Izin Prof. Ya. Kalau tadi Prof mengatakan kan di awal seorang tulis asing justru makin lama berkembang makin kompleks sekali. Nah, saat ini Prof, apa dari sekian berapa tahun berarti ya? 86 sekarang 2025 hampir 20 ya lebih 20 tahunan lebih Prof. 40 hampir 40 tahun. Nah, selama 40 tahun tersebut Prof, apakah terjadi perubahan? Perubahan apa ya, dalam artian perubahan jenis. Kalau dulu misalnya lebih banyak yang wisatawan atau sekarang orang lokal dengan sebagaimanapun pasti ada perubahan demografis Prof istilahnya. Jadi apakah terjadi perubahan kalau yang Prof pastikan selama ini? Dari pengalaman saja Prof. Angka pastinya mungkin kita tidak tahu, tapi mungkin yang ke Prof datang. Tadi kan ditanya trennya apa meningkat Betul. atau stabil apa menurun gitu. Ya. Menurun enggak mungkin lah. Pasti tidak mungkin Prof ya. Kita tahu juga bahwa ini kan fenomena gunung es. Itu Betul, yang betul. kunci. Jadi jangan sedih kalau ternyata kasusnya naik yang kita temukan. Karena kita aktif mencari. Kan Betul. dengan adanya tes, kita bisa menawarkan pada orang, kemudian ada screening yang dilakukan, ada program-program pada bumil, pada hepatitis, pada TBC yang dilakukan, sehingga kita mungkin lebih banyak menemukan. Ya. Jadi cuma meningkat menurunnya itu harus banyak penjelasannya gitu. Betul, justru bagus kalau meningkat ditemukan. Ya, kalau kita tidak mencari tidak akan ketemu. Betul. Ya, itu. Jadi jangan sedih juga sebab dengan kita temukan lebih banyak kita bisa aktif melakukan upaya antisipasinya kepada lebih banyak orang gitu. Betul. Nah, kalau lihat dari demografis itu masih tetap segitu-gitu. Orang usia produktif lebih banyak. 15 sampai kalau diperkecil sampai 30 tahun. Ya. Atau diperluas 15 sampai 49 tahun. Ya, 49. Kemudian kalau lagi dari gendernya, laki perempuan, kalau dulu dominannya masih laki aja di kita ya. Tapi kemudian sekarang hampir 1:1. Hampir sama ya Prof ya, 60 tidak terjauh beda. dengan 45-an persen. Betul. 50-45%. Hampir sama. Kalau dari mana mereka, komunitas mana, itu ini. Orang kan selalu menyalahkan penasun. Betul. Penggunaan narkoba suntik. Narkoba suntik itu yang ekstrim lah itu. Ya. Kalau kita lihat dari data statistiknya itu tidak terlalu tinggi sebenarnya dibandingkan populasi umum. Jadi penyalah. Karena maaf Prof, sering sekali kan kita harus berani bilang, pakai HIV pasti pakai narkoba ya. Pasti orang akan langsung ke sana. Orang sengaja bersembunyi di balik itu. Narkoba itu. Bersembunyi itu namanya bersembunyi. Karena apa? Akhirnya kan yang lewat seksual. Kita ngomong ininya terus terangnya saja seksual. Tapi seksual yang mana gitu ya? Seksual yang mana kalau kita lihat dari gendernya tadi hampir sama laki perempuan ya. Terus kalau disalahin LSL saja.
dia memang dari laki ya Hmm. oke katanya jenis kelaminnya, Ya. tetapi perilakunya gimana? Kan tidak tahu ya kebiasaannya itu Betul, maksudnya betul. behaviornya itu. Jadi kebanyakan orang sekarang ya menyalahkan pasti bersembunyi di balik penasun, pemakaian narkoba suntik. Yang kedua bersembunyi di balik LSL. G tadi Ya kita bisa G, bilang. orang G banyak yang gini. Iya. Ya, sementara yang non G ini sebenarnya menurut saya itulah yang paling banyak. Jauh lebih banyak ya, Prof. Karena memang secara ini kan memang berapa Yang sih datang berapa pasien- persentase yang G? datang pasien-pasien ke Prof jauh lebih banyak yang jadi yang pasangan normal ya Prof ya, laki dan Ya, laki perempuan. dan perempuan. Artinya kita kan tidak bisa mencari detail sekali sampai Ya, orang betul, itu. betul. Kita bukan pendeta ya, Betul. tempat pengakuan ya. Betul. Nah, asal mereka datang aja tes dan mau Mau rajin berobat, berobat, saya sudah bersyukur. Betul sekali. Ya, kita tidak bisa menyalahkan Ya. itu. Artinya lewat seksual yang banyak orang tidak mau terbuka ngomong secara Nah, itu seksual ya. Dan banyak, coba dilihat populasi bumil. Nah. Lumayan tinggi. Betul. Lumayan tinggi. Katanya sih ini datanya dari Kemenkes itu menunjukkan bahwa yang bumil itu berapa di sini dikatakan ya. Persennya ya supaya kita tidak menyalahkan ini 14% di bumil. Ibu-ibu hamil, setiap ibu hamil kan dites. Saat ini ibu hamil memang akan dites gitu ya, teman-temannya, jadi perlu tahu bahwa akan dilakukan salah tes. satu tes karena kita ingin, karena ada obat ARV, Betul. kita ingin memutus rantai, jangan sampai ke generasi. Jangan sampai kemudian, anaknya kena. Ya, jangan anaknya kena. Kalau ibunya, sebab obat ini kalau ibunya ketahuan positif, kita segera obati, anaknya tidak akan kena. Iya betul, ya. Anaknya akan aman. Ya, jadi di tes itu kan lumayan tinggi, 14%. Jadi ini perempuan yang sudah hamil, ya. Berarti dia punya suami. Di keluarga, kemudian berkeluarga baik-baik lah istilahnya. Ya. Kalau dilihat angka-angka yang penjajah seks yang gitu itu kecil-kecil, justru kecil. Penjajah karena seks komersial itu justru lebih kecil. Di mana nyari orang yang ngaku, populasinya mana? Ya, susah. Ini penyakit yang sangat susah teman-teman. Jadi harus berani, apalagi dengan stigma-stigma yang ada. Nah, artinya, Prof, kalau misalnya tadi kan ibu hamil dengan berbagai macamnya ini sangat banyak. Apa ya, bisa dibilang bahwa tidak yang berjalan di Bali ini sebenarnya selain program ibu hamil, apa ada yang lainnya, Prof? Ini seharusnya tidak hanya di Bali saja. Tidak di Bali saja satu, hampir samalah seluruh Indonesia. Di kota besar sama pedesaan, mungkin kota besar karena lebih cepat mendeteksi. Di pedesaan karena tidak ada alat deteksinya ya. Dan lagi orang yang tidak termasuk kelompok kunci. Jadi kalau populasi kunci, saya nyarankan sih jangan intervensinya ke begitu aja, di generalize population juga harus dilakukan. Karena tadi seperti kata Prof, banyak yang orang baik-baik biasa juga, kehidupan normal biasa ternyata. Baik-baik. Ya, kata baik-baik ini saya. Baik-baik apanya? Menipu juga atau tidak berterus terang. Tidak berterus terang. Seharusnya saya tidak gini ya, tidak juga minta mereka. Betul. Mengakui dan sebagainya, tapi sadarlah sendiri kalau merasa ada risiko seperti tadi, tes dirinya sendiri, jaga pasanganmu, misalnya laki ya jaga istrimu, kalau perempuan ya jaga suamimu, jangan terkena. Kalau bisa hindari risiko-risiko itu ya, yang namanya kita mengatakan manusiawi itu kadang dipakai untuk itu kan, saya mau hidup dari mana gitu, tidak ada. Seperti lagunya Titik Puspa itu. Kupu-kupu malam. Iya. Jadi benar sekali itu. Kadang mereka hanya untuk menyambung hidup kan. Terpaksa itu. Dia tidak memilih itu. Tapi terpaksa ke sana. Tapi kesananya dengan cerdas. Ya, harus jaga dong kesehatannya. Kesehatan dirinya. Kalau hamil kesehatan anaknya. Kalau di keluarga kesehatan suaminya. Jadi tidak hanya saya perempuan ya, tidak hanya
menuduh kepada laki-laki aja ya seperti itu, tidak. Tapi banyak dari sama perempuan laki itu harus sama-sama menjaga risiko untuk tertular itu jangan sampai ada. Kalau saya cerita sama Prof ini pasti pasiennya banyak cerita tentang pasien yang bisa dibilang ada yang sedih mungkin ya Prof ya, ada yang banyak sekali latar belakangnya. Prof, saya pernah mendengar bahwa Prof sendiri ini pernah tuh, tadi kan ke lapangan Prof ya. Saya ini pernah mendengar nih Prof ke lapangan memberikan edukasi kepada para pekerja seksual, kemudian para artis tato, artis tato. Mungkin bisa diceritakan Prof. Ini biar sobat bionik di rumah tahu nih ternyata ini guru saya ini dulu senangnya jalan-jalan gitu. Memberikan edukasi. Sekarang muridnya senang memberikan edukasi tapi di studio. Bagus, sudah ada cara lebih. Dulu tidak ada cara ini. Dulu kita harus datang sendiri. Saya itu ke Kute, ke mana lagi? Itu yang kena bom Bali itu. Apa namanya? Seminya di Kute, tapi klub malam orang mengatakan betul. Di situ kita bikin poster untuk edukasi, itu penelitian juga kita pasang di sana. Ada yang baca nggak ya informasi itu? Jadi gitu Prof, ya? pasang poster gitu di klub malam Bro? Iya di klub malam. Di mananya gitu kita enggak di tempat ajojing musik di toiletnya. Jadi yang itu yang saya pelajari. Di manakah informasi ngena untuk populasi yang waktu itu kita tidak ada media banyak seperti sekarang, tapi harus ada waktu itu. Kalau kita taruh poster di jalanan siapa yang baca? Betul. Ya. Jadi supaya efektif ya. Jadi poster itu kita membuat berbagai macam poster ya, untuk laki maupun perempuan dan untuk di populasi umum gitu ya. Yang mana yang cocok kita naruhnya itu di toilet. Karena waktu itu kan orang ke toilet pasti melihat ruangannya sempit. Kencing, kita iseng pasti akan baca. Pasti baca. Itu zaman dulu. Dari dulu memang cerdas Prof. Ini saya pun tidak terpikir loh teman-teman. Jadi di mana mau dipasang ya, orang lagi gelap malam itu nggak akan ada yang mau baca gitu. Dan tidak ada seperti sekarang. Iya betul. Jadi pada waktu itu kita harus begitu. Nanti ke sekolah juga ya, di mana kita taruh. Sekolah-sekolah juga Prof ya. Rata-rata kita naruhnya di toilet pasti. Tetapi untuk siapa? Tetapi kemudian untuk general population, untuk umum di mana ya? Belum boleh katanya, enggak usah ngomong-ngomong HIV AIDS deh di tabu masyarakat. Ya, saat itu ya masih tabu ya. Kok kayak diperbesar masalahnya seperti itu. Padahal kita kan tahu virusnya menular itu kan tidak sekarang menular besoknya gejala. Betul. 10 tahun kan? 8 sampai 10 tahun. Selama 8-10 tahun itu yang sudah menyebar kemana-mana. Nah, tapi belum boleh waktu itu. Ngomong kondom aja belum boleh. Wow. Jadi makanya masih harus ke populasi kunci waktu itu. Sekarang saya enggak setuju kalau itu dikata kita intervensinya ke populasi kunci. Sekarang di podcast ini kita sudah harus ngomong. Betul. Karena apa? Kita sudah punya obat kan? Ya. Obat yang namanya antiretrovirus ARV yang hasil efeknya itu sangat luar biasa, signifikan, bermakna banget ya. Bisa dipakai untuk pengobatan, treatment yang sudah sakit, dan bisa dipakai untuk pencegahan ARV kan. Betul. Kita bisa dalam bentuk PrEP. PrEP itu kan pre-exposure. Ya. Jadi teman-teman kalau sebelum terkena HIV misalnya kita mencegahnya itu ada caranya untuk obatnya. Itu yang dimaksud oleh Prof. Ya. Prof. Jadi orang yang negatif, orang yang belum kena. Betul. Ya. Nah, kalau PrEP post-exposure yang sudah terpapar tapi belum tentu sakit, misalnya tertusuk jarum. Betul. Diperkosa oleh orang yang kita tidak tahu, perkosaan begitu. Itu namanya PrEP. Itu bisa pakai ARV juga untuk mencegah jangan sampai dia kena HIV. Jangan sampai dia kena sedini mungkin ya. Nah, kemudian bisa untuk mengobati. Jadi untuk mencegah ibu hamil supaya anaknya enggak kena. Tidak kena.
jangan sembunyi-sembunyi dan jangan tidak mau dites. Betul. Silakan dites kalau positif dimulai obatnya, bayi tidak akan kena. Ya. Kalau dia negatif, oke, syukur, jaga tetap status negatifnya. Ya. Jadi kita sudah punya satu senjata obat ARV, tapi memang vaksin belum kan? Ya. Sebenarnya untuk pencegahan kan vaksin yang paling utama. Tetapi di ketiadaan vaksin, obat itu ARV sangat bermanfaat. Jadi informasi HIV ini harus disebarluaskan. Ya. Podcast ini jangan cuma sekali setahun, Dokter. Siap Prof. Jadi ya, kita akan mengangkat. Setiap kali itu harus ada. Dulu saya dikatakan setiap bulan atau apalah dibuat oleh si podcast ini. Ya. Tetap harus ada informasi mengingatkan. Hey, ada HIV. Saya masih nonton tuh Prof, filmnya Prof. Zaman kapan itu Prof? Itu tentang HIV. Betul teman-teman, belum ada secanggih sekarang kamera. Kayaknya kamera sederhana. Jadi betul-betul. Jadi bagaimana perjuangannya Prof itu benar-benar, maka saya harus berani bilang ya bahwa saya sendiri murid-murid Prof banyak sekali berterima kasih karena Prof yang memulai semuanya di Bali ini khususnya untuk Bali untuk berperang. Untuk Indonesia memang kita istilahnya namanya mengadakan peer education ya. Jadi kita datangin orang yang dari Poci tadi, kita kumpulin, kita didik mereka yang punya posisi di kelompoknya, kita kembalikan mereka ke kelompok itu sehingga dia bisa edukatornya orang sesamanya. Jadi tidak dokter jadi takut. Dan ketemu dokter kapan? Betul. Terlalu susah. Kalau nggak sakit nggak ketemu dokter. Nah padahal kalau ketemu teman-teman setiap kali ngopi ketemu, pagi ketemu. Jadi istilahnya kita buat edukator untuk dimanapun. Di sekolah-sekolah SMP, SMA, di sekolah kampus-kampus sudah kuliah itu. Di kelompok pendidikan apapun harus itu ada yang ada. Sudah. Ya kali ini sih sekolah terlatih. Sudah ada KSPAN namanya Prof. Kemudian kalau di fakultas-fakultas sudah ada KMPA. Mungkin ini kelompok mahasiswa peduli AIDS ya kita bilang. Ya ini memang akan berguna untuk memberikan edukasi sesama mereka ya, dan dengan pendekatan mereka nggak seperti saya melarang mereka. Jadi kalau saya mungkin sudah nggak cocok lagi sekarang ya. Ini nenek-nenek yang ngasih informasi aku gitu ya. Jangan sampai lah gitu ya. Prof. Jadi Prof, yang tato Prof, ini biar masyarakat tahu nih cerita tentang, karena artis tato kan zaman dulu pasti tidak seperti sekarang. Itu bagaimana Prof ceritanya? Itu kita akhirnya meneliti ya, gimana sih orang NATO kerjaannya gimana sih? Kita lihat dulu caranya bekerja, akhirnya kita tahu ternyata risikonya itu di tintanya yang ini. Tinta yang dicelup-celup. Kalau lebih ini enggak dibuang kan mahal. Oke. Ini simpan aja, taruh buat orang yang next yang akan di tato selanjutnya. Di sini nih risikonya. Ini nih. Jarum pasti ya jarumnya. Jadi kita minta mereka boleh saja, tetapi ini sedikit dituang sampai habis sehingga enggak ada sisa untuk dipakai. Tidak ada share cairan itu tidak ada. Itu ya. Dan jarum harus diganti kalau mahal, kan dibilang mahal ini di sini mahalnya gitu. Ya sudah disterilkan. Waktu zaman dulu itu jarum itu susah didapat, nggak gampang. Jadi tapi dia juga nggak boleh, saya katakan kalau kamu pakai ini untuk orang lain bisa menular gitu. Jadi benar-benar kita datang ke tukang tato, menginformasikan dulu untuk dia dia, terus bagaimana dia bisa berperan menularkan atau mau nyetop. Dia bisa mempunyai peran, sangat berperan. Jadi kita juga melatih mereka edukator di kelompok tato. Artis seniman tato. Ya. Akhirnya juga kita tahu tadi untuk pencegahan ini. Jadi jarum itu jangan takut cuma di jarumnya saja ya, tetapi di bahan itu. Bahan ininya juga berpotensi untuk tinta-tintanya tato itu berpotensi untuk menularkan juga ya Prof ya. Iya. Wow, gitu. itu teman-teman. Jadi bayangkan tahun berapa itu Prof? Kalau boleh tahu Prof? Itu masih
Saya kan pertama kali 87 sudah itu ini dan itu penelitiannya 92, training itu sekitar penelitian itu 8992. Dari 3 tahun. 89 sampai 90. 92. Kayak seluruh artis tato zaman itu pasti kenal dengan Prof. Tuti kayaknya. Kita cari ke sana. Bayangkan. Prof, ada nggak Prof? Nah dari 40 tahun hampir menangani HIV ini, bagaimana dengan pendekatan kultural secara Bali? Ya jadi kita harus berani bilang ada kultur Bali yang sangat kental mungkin. Bagaimana cara pendekatan kultural agar terhadap penyakit HIV ini Prof? Saya akan menjawab itu, tapi sebelumnya saya kasih prolognya dulu ya. Ya Prof. Kultural pendekatan itu harus di mana-mana, tidak cuma di Bali. Ya. Jadi pendekatan untuk edukasi HIV harus disesuaikan dengan kultur masing-masing di mana kita bekerja. Kalau di Jawa ya kultur Jawa, di Madura kultur Madura, di Bali ya kultur Bali. Ya, artinya kita lihat struktur masyarakatnya itu gimana, ya. Kalau saya di sini melihat ada Banjar, ada Seketruni. Nah, di situ kita latih. Di Banjar kita memberikan informasi. Karena dia remaja, Seketruni itu kita edukasi dan melatih. Ada peer educator di sana, ada program yang kita buat supaya pilot project. Kan kita enggak bisa melatih semuanya. Kita melatih misalnya ada cuma 18 Seketruni, katakanlah begitu. Mereka nantinya menularkan kepada Seketruni yang lain. Kita buat program. Jadi mereka melatih sesama anak muda Seketruni dan Truni itu berjalan, itu kita kasih dana waktu itu. Kenapa demikian? Karena kegiatan Seketruni itu banyak. Jadi setiap bulan paling tidak 2 kali mereka ketemu. Ketemu bersama itu. Nah, pada waktu ketemu bersama itu mereka harus ada nari, kadang-kadang megambel, sembahyang dan sebagainya. Itu salah satunya harus rubah di setiap event itu sedapat mungkin ngobrolin tentang pencegahan HIV. Ya, sudah itu juga dari grup tari misalnya ya. Kita melihat sanggar tari ya, Prof. Sekegenje. Betul. Saya ke Sekegenje, Sekejanger, komedian ini. Komedian Balinya namanya lelucon itu si Petro, Dramagong dan sebagainya itu. Dramagong terus si Petro sama siapanya kalau ada dolar yang itu kita latih semua deh. Ini dalang wayang. Jadi mereka bercerita nanti HIV masuk dari. Soalnya memang dalang itu kan edukasi masyarakat tentang hal lain. Saya masukkan informasi HIV. Cuma ngajarin informasi HIV, penularannya gimana, bagaimana mencegah gejalanya gimana. Jangan menunggu sampai ada gejala yang gitu itu. Kita latih ke dalang. Nanti dalangnya ngomong ahli HIV iya. Pintar sekali malahan. Dan ngena. Itu strategi betul. Karena masyarakat pasti sambil nonton dan mereka tahu. Nggak sengaja datang ke klinik baca penyuluhan kesehatan masyarakat. Mungkin lebih nggak masuk. Betul. Ya, jadi itu salah satu. Genjek, lagu genjeknya itu. Betul. Ngumpul. Mereka bikin seperti lagu untuk edukasi HIV dan lucu dan ngena. Betul. Bahasanya pas. Lebih santai. Mengemasnya. Jadi dan dia datang di event hibur kan, mau hiburan kan, dapat informasi. Jadi bukan ke klinik, ke rumah sakit takut dikasih tahu HIV gitu ya. Nah, itu betul. Ya, itu sudah sakit di rumah. Jadi itu ini yang masih itu sehat. Teman-teman itu harus di bagi teman-teman semua yang ingin mengedukasi sesuatu apapun itu lebih baik masuk melalui kultur dan budaya. Ya. Sesuaikan itu, bahasanya sudah ada, istilahnya sudah ada, tinggal key personnya kita edukasi dengan baik sehingga bisa masuk. Wah, menarik, sangat menarik, Prof. Prof, ini sekarang kita masalah stigma, sering sekali kan ya. Ini karena Prof juga pasti banyak menangani kasus, banyak sekali variasi kasus yang Prof sudah tangani. Kesalahan stigma apa sebenarnya dari mungkin sepengetahuan Prof yang
paling sering terjadi di masyarakat tentang HIV? Ya. Prof? Stigmanya ya. Yang kesalahan apa yang paling sering? Jadi karena istilahnya dulu kan ada dikatakan, AIDS itu penyakit bule. Jadi orang lain, bukan kita. Kita nggak bisa kena gitu Nggak bisa ya. kena. AIDS itu penyakitnya gay. AIDS is a gay disease. Orang gay baru kena. AIDS itu kalau pakai narkoba, suntik baru kena. Nggak ngomongin perilaku seksual. Cuma jarumnya aja. Jarumnya saja. Dan itu dari penularan ya. Yang lebih lagi bahwa orang yang pakai narkoba, seks bebas. Nah, itu seks bebas. Jadi dengan kelompok kunci orang yang sering jadi pelanggan penjajah seks gitu ya. Jadi semua ini ke arah yang di masyarakat tabu diomongin atau ada kejadiannya tetapi tidak bisa didekatin. Tidak bisa disebarluas. Tidak gampang kita lewat radio katakanlah itu menginformasinya harus lebih dekat, lebih khusus gitu. Itu. Dan dikatakan AIDS itu fatal. Gitu ya. Itu zaman dulu memang benar sih. Betul. Tapi sekarang sudah berubah. Jadi itu adalah kesalahan yang sering. Dan banyak menangan bahwa ini penyakit yang sesuai moral. Nah itu dia tuh. Moral. Itu semuanya tadi mengarah ke moral. Ya. Jadi orang enggak mau ngomongin. Jadi orang takut untuk bicara, Prof. Nanti kalau keluarga-keluarga. Kalau ada anaknya. Misalnya ini ya banyak dari kasus-kasus kita kan begitu. Mungkin dia kenanya karena pas remaja mungkin aja lewat seksual ya. Tapi dia katakan, niki nganggen jarum, niki kena obat narkoba. Jadi kesana narkoba dipakai. Tapi saya mengatakan terus terang, kalau kita sebagai orang medis, dokter seperti Dokter Cok, nggak usah cari dari mana dia dapat. Betul. Kita sudah tahu cara penularannya, ya. Langsung aja obat. Langsung obati tanpa perlu bertanya. Itu teman-teman, ya terutama bagi para tenaga medis, tanpa perlu kita mencari tahu apapun penyebabnya, begitu kita mendapatkan dia, langsung obati, langsung tangani. Ya, karena itu bisa memutus rantai pengobatan dimanapun dia berada, apakah dia sebagai penjajah seks, sebagai LSL, sebagai narkoba yang masih aktif. Kalau kita bisa ngobatin dia dan virusnya supres, tidak terdeteksi, dan dia rajin pakai obatnya, dia tidak akan menularkan. Ya, daripada kita ngomong jangan pakai ini, jangan pakai itu, terus tapi dia tidak mau datang ke kita, tidak mau pakai dia obat. Dia merasa risih dan tidak mau malu, kan? Tidak mau berobat. Ya, karena dijudge ya seolah-olah kita aja paling suci, bersih. Si yang pembeli gini ya. Nah, suci bersihnya itu gimana ya, urusan siapa itu lagi. itu bukan urusan kita dalam Tapi Prof, lucu Prof. Ada yang pernah ini, mungkin bagi teman-teman yang ada di sini, tentu kalau melihat episode yang lalu kita ada Prof Swastika di sini. Pasien-pasien Prof Swastika bangga foto sama Prof Swastika gitu kan. Tapi saya selalu bertanya, ada nggak pasien yang berani foto dengan Prof Tuti? Sepertinya kayaknya tidak ada satupun pasien yang ingin foto dengan Prof. Dokter yang kena stigma juga jadinya. Artinya gini, kadang-kadang orang kan, dan itu etika dokter sebenarnya. Seperti saya enggak pernah kalau ketemu pasien saya di mana-mana saya enggak nyapa. Nah itu teman-teman. Jangan dikira sombong ya. Saya mendapatkan pelajaran yang sangat amat sangat berharga dari Prof. Jangan pernah menyapa pasien kalau memang di awal gitu. Oh ya baik karena memang seperti itu. Kecuali dia sendiri yang ingetin menyapa. Kita berusaha jangan ngomongin biasa di sana, di supermarket, di mall, di toko buah, netral harus biasa. Oh ya gini. Jangan sampai itu ya. Nah. Yang saya karena banyak sabes mungkin di podcast gitu ya, zaman dulu ini sebelum ada obat ARV, nanti pasti pasiennya menurun dan ada yang datang ya. Terus dikatakan, "Dok, saya sebenarnya cocok dengan dokter." Ini teman-teman ibu saya dulu beliau masih ada di awal-awal AIDS ini. Betul. Gek, saya dipanggil Gek. Sama ibu. Tante maunya ke sini berobat. Nanti katanya
di sini ngurusin AIDS ya pasien nanti tante ketularan gitu. Terus tante dikira sudah umur gini masih dikira kena AIDS gitu. Jadi Prof ini masih spesialis penyakit dalamnya, jadi semua bisa diatasi oleh Prof sebenarnya, cuman Iya, ya itu kita dokternya yang di stigma. betul. Nah, ada pasien yang kemudian ngaku ke saya, katakanlah begitu. Sengaja dia menghindari saya. Artinya, kenapa pasien itu takut kalau terdiagnosa, dia sudah sakitnya batuk-batuk. Udah batuk jelas, badan menurun, lemah gitu. Dia sudah baca-baca kan, aduh jangan-jangan AIDS. Kalau periksa ke Bu Tuti pasti udah dicek, nanti kan cepat ketahuan, dia menghindari ke dokter THT dulu, nanti spesialis paru, semua yang bukan-bukan ya. Belakangan baru saya dikonsulin dia sudah lumpuh. Itu dia. Sudah komplikasi toksoplasma. Ya. Jadi nantinya aduh, kenapa saya tahu itu ya? Karena pasien tuh bilang, "Aduh, akhirnya saya ketemu juga Prof," katanya. Saya dari dulu menghindar ketemu Prof supaya enggak ketemu saya. Diobati dokter-dokter lain enggak jujur juga. Dokter itu kan get back in, get back out ya. Kalau tidak jujur pasti akan susah. Enggak jujur sama dokter ya, dokter enggak bisa ngobatin. Betul. Ya. Jadi itu akhirnya itu dari pasien saya tahu. Oh, sampai segitunya. Sampai segitunya. Sampai Prof. seperti itunya. Jadi saya sedih belajar juga, saya bengong. Oh ya, oke. Ya, tapi Jo, Prof banyak, pasti saya jujur dari semua, saya yakin seluruh pasien Prof pasti sangat berterima kasih, karena kalau tidak siapa yang menyelamatkan mereka, Prof kan demikian ya Prof ya. Yang itu banyak juga ya dari kelompok yang seperti itu, karena dia mau dan cepat, kemudian terhindar dari komplikasi yang fatal ya, misalnya CMV di kerongkongan. Betul. Udah enggak bisa nelen, enggak bisa minum air aja enggak bisa. Air aja enggak bisa. Ya. Akhirnya kita ini tes gini-gini, obatin, oh bisa sembuh. Terus lagi yang ini persis yang di tokso yang di kepala. Ya, itu juga begitu. Dikatakan tumor, akan dioperasi gitu, karena dikonsul ke kita. Tunggu dulu, jangan operasi, kasih obat ini dulu kan kalau kita. Baik. Ya, membaik tanpa operasi. Tanpa operasi. Jadi memang kalau terbuka dan memang konsultasi di antara profesi kedokteran yang macam-macam sekarang dengan alat-alat diagnostik yang canggih ya, bisa menduga dengan atau mendiagnosa hampir 100% dengan alat-alat, jadi bisa mencegah komplikasi yang terjadi. Jadi itu kalau terbuka tentu lebih mudah untuk diagnosa dan tepat ya, sehingga bisa mengobati. Ya, kembali kepada ARV, saya katakan tidak ada obat untuk penyakit kronis yang semanfaat seperti ARV. Oke, itu tidak ada penyebab. Nah, nyambung nih Prof. Saya bertanya ARV sekarang Prof. 86 belum ada. Nah, mulai masuk 96. 96 itu ada di luar negeri. Di luar negeri. Kalau saya tidak salah Prof bilang. Kapan masuk ke Bali-nya Prof? Ya, nah jangan masuk ke Indonesia. Dulu. Oh, ya. Boleh diceritakan tentang ARV Prof. ARV dulu ya. Ya, siap Prof. Jadi 81 sebenarnya sudah ada kasusnya. 81 di luar negeri. Di Amerika. Tapi kan karena kita AIDS is a foreign disease. Ya, saya rasanya pernah, kalau teman-teman mengikuti Instagram, Prof Zubairi menulis tentang ini. Saya ada di Instagramnya Prof Zubairi. Ya. Itu. Jadi penyakit penyakit bule aja. Jadi kita enggak ada. Jadi kita diam-diam aja. Karena memang kasusnya padahal di luar negeri. Kemudian 83 baru ditemukan sindromnya masuk. Banyak sekali AIDS. Oh iya. Orang yang datang dengan sindromnya AIDS imun defisiensi sekunder. Ya. Tapi memang baru pada poci aja ya. Pada kelompok kunci saja. Nah, dari itu 83 itu ditemukan virusnya. Nah, virusnya akhirnya ada nama ini, ada nama itu, diambil dari kelenjar namanya lain, diambil dari semua lain namanya, dari darah beda namanya, akhirnya jadikan satu. Dan posisinya sama, bentuknya sama. Dan disebut HIV, Human Immunodeficiency. Kemudian virusnya sudah ada, berarti sebenarnya bisa
mencegah stigma. Ya. Karena kalau ada virus siapapun bisa kena. Kena. Siapapun bisa tertular. Ya. Tahu-tahu terus tes diagnostiknya ada 84. 84 tes diagnostiknya ada. Disebarlah ke seluruh dunia dengan tes diagnostik. Waktu itu masih generasi yang ke pertama Satu kan. berarti. Satu memakai darah dan sebagainya. Sekarang dengan sudah 4 teman-teman. ya, udah 5. Udah 5 ya, benar 5 saya baru. Sensitivitas yang kalau sudah bulanan baru bisa window periodnya ya. Atau yang sudah berat sekali berat baru ketahuan. Ya, baru ketahuan. Sudah itu ada obat namanya AZT. Ini cepat nih 87. Sebenarnya AZT itu untuk kanker dipakai. Tetapi gagal. Maunya tadinya untuk terapi kanker, tapi ternyata untuk HIV lebih cocok gitu. Tapi monoterapi. Dengan satu obat diberikan AZT bisa menolong ini hidup, tapi dalam 2 tahun resisten. Kebal dia. Tidak bisa mengobati lagi. Ya, jadi sakit lagi dia setelah 2 tahun memakai itu. Akhirnya orang meneliti obat yang lain, ditemukanlah PI, protease inhibitor. Dikombinasikan. Lebih bagus dengan dual terapi. Ya, lebih lama. Kemudian para ahli ini saya heran sekali, pintar sekali menemukan ada obat lagi. NNRTI. Ya, ada nevirapin, efavirenz. Jadi ada 3 kelompok obat, kelas obat. Ini digabung. Ini di pertengahan 90 sudah ada mid 90 itu ada triple terapi. 3 menggunakan terapi. Di trial di 96 itu keluarnya, di 97 sudah SOP. Sudah masuk protap. Harus 3 macam obat. Supaya tidak resisten. Dan bisa sampai virally suppress, sampai undetectable viral load. Jadi kalau zaman dulu orang minum 3 langsung. Ya, 3 pil anggapannya. 3 pil. Tapi karena dia ditemukan dalam stadium lanjut, pil untuk komplikasi infeksi oportunistiknya yang lain harus ikut. Di samping 3 pil ini ada pil-pil lain. Betul. Misalnya 1 genggam. 1 genggam ini penuh 1 kali pagi. Nanti 1 kali lagi siang. Betul. Jadi sangat segini. banyak. Ya, jadi di slide itu digambarkan segini nih obatnya untuk ini. Penuh Untuk 1 ini belum genggam. kalau ada TB, Betul, 4 obat biji TB itu lagi. aja obat TB. Iya, betul. Obat jamur lagi. Ya, semuanya. Nah, itu setelah itu maju. Saya heran para ahli itu. Itu berarti bikin waktu itu orang sering putus berobat. Karena saking banyaknya obat yang harus diminum. Tidak disiplin, ada yang bosan minum obat. Nah, saking banyak, Prof. Ya, mual, tidak ada nafsu makan kan, muntah. Terus efek samping obat. Sudah itu organ-organ juga sudah ikut sakit ya sebagai komplikasinya. Jadi malas sudah minum obat. Lanjutnya Prof, selanjutnya di tahun 2000-an mulai itu ada FDC. Fixed dose combination. Isinya 3 macam obat, minimal dari 2 kelas yang berbeda, tetapi pilnya 1. Nah itu dia, pilnya 1. Teknologi isi membuat 3 obat. Nah, cerdas. Semenjak itu adherence meningkat, orang lebih disiplin minum obat, lebih mudah, lebih enak, betul. Dan efek obat sudah memang profil obat itu memang sudah bagus, efek samping hampir tidak ada. Ya katakanlah jangka pendeknya tidak ada. Orang rajin minum obat jadi bisa sembuh ya. Kemudian dicobalah obat ini juga pada bumil, pada yang masih negatif sebagai PrEP, sebagai PEP ya, pada yang penyakit lebih ringan ya. Dan kita tahu kan ada evolusi kapan kita mulai ngasih ARV itu kan. Betul. Nah itu juga seni juga orang belajar juga, dan saya ikut mulai dari belajarnya dari situ. Artinya tadinya monoterapi ya. Siapa yang sudah gejala AIDS? Sudah itu dirubah karena ada obat yang lebih baru. CD4 pakai, CD4-nya 200 atau kurang baru kasih. Boleh. Yang masih 300 tunggu waktu, enggak usah dulu.
Obatnya juga belum ada Ya, banyak, ya, masih betul. sedikit. Karena jumlahnya waktu itu sangat sedikit dan Sedikit. terbatas. Terbatas juga ya. Kemudian pengalaman juga terbatas ya. Kemudian lebih bagus lagi 350 CD4 baru kasih. Cut off-nya naik lagi. Jadi masih lebih sehat, Ya. segar. Seringkali kita lihat kan 350 itu orang belum ada. Betul, enggak ada gejala. Nggak ada gejala. Ya. Jadi udah itu mulai terus akhirnya tidak memandang CD4. Berapapun CD4 kita mulai cari kasih. terutama pada apa? Ibu hamil. Ibu hamil. Ada hepatitis, Ya, ada TBC. Orang-orang dengan komorbid penyakit yang lainnya lainnya. atau koinfeksi yang lain. Ya. Setelah itu lebih maju lagi, pengalaman ahli kita lebih banyak. Treat, test and treat. Langsung. Treat Begitu all. ketemukan langsung Ya, berikan. begitu tes positif, seberapapun mengatakan kuatnya tetap langsung mulai berikan. obat. Ya, dan itulah yang obat itu ternyata bisa mencegah dia tidak akan pernah sampai ke stadium AIDS. Ya. Tetap aja dia sehat, tidak terlihat sakit, ya, tapi hanya tesnya positif. Dan saya kira kalau kita bisa nemukan ini, kita bisa menghapus atau memutus stigma. Ya. Karena tidak akan terlihat bahwa dia mengurus, dia sakit, dia menderita, katakanlah seperti itu. Jadi orang tidak akan mengelompokkan dia ke sana, tidak akan ada stigma, tidak pernah dia sampai ke stadium AIDS. Dia tidak terlihat seperti orang sehat seperti biasanya aja minum. Sekarang kayak minum ARV, kayak minum vitamin mungkin ya Prof. Ya, sekali sehari. Obat hipertensi katakanlah gitu, jangan tunggu kan. Biasa kan orang hipertensi tadinya sebenarnya kalau masih muda kan tidak diobatin, tapi kalau sudah umur ada atau tidak asal tensinya tinggi minum aja obat supaya enggak. Jadi kan? seperti kita minum obat lainnya pada umumnya. Biasa. Mau kencing manis, darah tinggi mungkin seperti itu. Sehingga stigma tidak akan ada. Ya, sangat seru kalau ini. Kalau saya ngobrol sama Prof Tuti ini nanti 2 hari 2 malam ini saya dimarah sama kru saya ini. Prof dari tadi durasi begini. Prof, izin Prof. Mungkin terakhir Prof. Ya. Pesan-pesan Prof kepada pemirsa ataupun sobat bionik yang ada di rumah mengenai HIV ini di hari AIDS yang kita adakan di 2025 ini Prof. Silakan Prof. Ya. Oke, jadi memang pesan saya pada sobat bionik ini berbeda ya. Dulu dikatakan AIDS itu fatal, AIDS itu penyakit ya orang yang moralnya jelek baru kena AIDS itu. Kita enggak tahu ya penularan seperti apa yang terjadi pada seseorang dan itu sangat luas variasinya. Sehingga saya selalu akan mengatakan kalau merasa berisiko, ada risiko, segera tes. Segera mulai ARV. Jadi kalau Anda ngomong dengan teman-teman, AIDS itu sudah ada obatnya, bilang aja obatnya sudah ada karena memang tapi masih harus dipakai seumur hidup gitu ya. Tapi sudah ada obatnya sehingga orang ada harapan ya. Dan harapan itu bukan omon-omon, harapan benar itu. Segera kalau tes dan positif lalu kita obatin, benar itu. Bisa mencegah, bisa mengobati, bisa menjaga status imun, tidak terlihat sakit, ya. Itu yang paling penting sekarang, ya. Dan kita sudah jauh berubah dari dulu. Dulu orang takut sekali, ada stigmanya dan sebagainya. Sekarang semua sudah berubah, semua lebih terbuka. Tidak ada orang mencari ambil pusing apa sebenarnya. Ke belakangnya terlalu banyak orang akan melihat ke depan gitu. Jadi positive thinking gitu ya. Karena saya berani ngomong gitu karena saya lihat hasilnya betul. Kalau dulu sebelum ada obat ARV saya enggak bisa nyuruh orang tes. Kalau saya positif ibu apa? Akan diapakan? Akan diapakan? Pasti akan begitu orang bertanya. Iya, ya kalau negatif sebab kita juga sebagai konselor kan orang melakukan tes tidak bisa kita harapannya supaya tidak terkena negatif kan. Tidak bisa hanya mikir begitu. Harus pikir kalau dia negatif kan. Nah, kalau positif bagaimana? Ya. Tapi saat ini karena sudah ada obat
Harus tes, harus lagi tes. Ya, itu dia. Wah, terima kasih sekali, Ya. Prof. Jadi itu dia Sobat Bionik ya. Yang paling pertama adalah ayo jangan takut untuk tes bila kalian memang ingin mengetahui status kalian, dan jangan pernah takut karena saat ini obat daripada HIV/AIDS yakni ARV sudah ada di seluruh dunia, dan bisa dibilang mudah untuk mendapatkannya saat ini. Dan Indonesia mensubsidi ini. Ya betul, itu dia. Pemerintah Indonesia mensubsidi semua pengobatannya dan secara gratis di seluruh Indonesia. Iya, terima kasih sekali Prof. Oke. Prof, terima kasih banyak atas penjelasannya. Sangat senang mendapatkan banyak cerita sebenarnya ini. Jadi dalam artian masyarakat dan Sobat Bionik di rumah tahu bagaimana perjalanan sebuah penyakit HIV yang cukup panjang, hampir 40 tahun ada di di Pulau Bali ini. Dan sampai sekarang masih ada. Betul sekali. Baik, demikian episode kita kali ini. Jangan lupa buat teman-teman semuanya like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, karena di Bionic Channel kita akan membahas tentang kesehatan, olahraga, dan gaya hidup. Selamat Hari AIDS. Terima kasih.